Sekolah gak pernah ngajarin cara ngadepin temen yang hobi sebar video viral palsu kayak berita letusan gunung hari ini. Pasti lo pernah ngalamin, grup warame, temen share video erupsi malam hari, lo tahu itu hoax. Dilema, diam atau ngomong? Di video ini, kita bakal bahas cara terbaik menghadapinya. Kenapa sih temen lo suka share video hoax? Biasanya karena mereka pengin jadi yang pertama ngasih info, atau pengin dibilang, wah keren. Tapi masalahnya, mereka lupa cek fakta. Akibatnya, lo jadi bingung sendiri. Kalau lo koreksi, takut dianggap sok tahu. Kalau lo diam, lo ikut nyebarin hoax. Nah, disinilah life skill berteman dan bersosial media diuji. Padahal, sebenarnya lo punya peran penting. Temen lo mungkin gak sadar kalau informasinya salah. Lo bisa bantu mereka tanpa bikin malu. Tapi caranya gak bisa asal komen, hoax, doang. Lo perlu paham psikologi di baliknya. Simak baik-baik, karena ini life skill yang gak diajarin di sekolah. Ada istilah psikologi namanya, social proof. Kita cenderung percaya sesuatu kalau banyak orang percaya. Makanya video hoax gampang viral. Tapi ada juga, confirmation bias, kita lebih percaya info yang cocok sama keyakinan kita. Jadi, kalau temen lo udah percaya gunung meletus, dia bakal cari pembenaran, bukan fakta. Ini bukan salah dia, tapi cara otak kita bekerja. Cara pertama, lihat reaksi mereka pas lo kasih info yang benar. Kalau mereka defensif, artinya ego mereka lebih besar daripada kebenaran. Tapi kalau mereka bilang, oh gitu ya, makasih infonya, berarti temen lo tipe open-minded. Kode ini penting buat lo tahu gimana cara ngadepin mereka ke depannya. Kedua, perhatikan gaya chat mereka. Kalau mereka suka ngetik pakai huruf kapital semua atau banyak tanda seru, biasanya emang lagi excited. Tapi itu tanda mereka gak terlalu mikir panjang. Lo gak perlu ngejuge, cukup paham bahwa pendekatan lo harus beda. Jangan langsung ngasih fakta keras, tapi mulai dengan, gue baru baca info terbaru, katanya video itu hoax lo. Kesalahan paling umum adalah langsung ngegas di grup. Hoax. Bangsat. Lo gak cek fakta. Itu malah bikin lo dijauhin. Atau sebaliknya, lo diam aja biar gak ribut, padahal lo ikut nyebarin hoax. Dua-duanya gak ideal. Lo perlu strategi yang lebih elegan, koreksi dengan data, tapi tetap jaga perasaan. Ingat, tujuan lo bukan menang debat, tapi membangun kesadaran. Gimana caranya bedain teman sejati sama yang toksik dalam konteks begini? Teman sejati bakal nerima koreksi lo dengan lapang dada. Mereka bahkan mungkin berterima kasih karena lo udah ngingetin. Sedangkan teman toksik bakal ngeliat lo sebagai musuh, marah, atau malah nuduh lo sok pintar. Ini indikator jelas. Kalau lo menemukan tipe kedua, lo perlu evaluasi, apa hubungan ini sehat? Tapi jangan buru-buru putusin pertemanan cuma karena sekali salah paham. Bisa jadi temen lo lagi beneran gak tahu. Yang penting adalah pola. Kalau setiap kali lo koreksi dia selalu defensif, dan lo jadi capek sendiri, itu tanda hubungan gak seimbang. Lo berhak memilih lingkungan yang suportif, termasuk di dunia maya. Contoh nyata, video viral Gunung Anak Krakatau erupsi malam hari yang katanya hoax. Banyak temen lo yang share, termasuk mungkin di grup keluarga. Lo udah tahu itu video lama atau hasil AI. Nah, gimana respon lo? Kalau lo langsung bilang, itu hoax, mereka bisa tersinggung. Alternatif, lo bisa kirim artikel dari sumber resmi yang meluruskan, lalu bilang, ternyata video yang lagi viral itu hoax lo, ini klarifikasinya. Lebih halus dan efektif. Jangan jadi people pleaser. Lo mungkin takut dibilang gak asyik kalau gak ikut nyebarin. Tapi ingat, integritas lo lebih berharga. Lo gak harus setuju sama semua yang viral demi diterima. Lebih baik dikatain, sok tahu, daripada lo ikut nyebarin hoax dan menyesal belakangan. Ini soal self-respect. People pleaser biasanya punya fear of missing out, FOMO,
atau takut ditinggal. Tapi kalau lo selalu mengorbankan kebenaran demi diterima, lo akan kehilangan jati diri. Mulailah dengan tegas tapi sopan. Contoh, maaf, gak ikutan share soalnya info ini belum jelas sumbernya. Itu udah cukup. Lo gak perlu ngejelasin panjang lebar. Dulu gue pernah juga hampir kena hoax. Ada video viral kucing bisa ngomong, gue share ke grup karena gemes. Ternyata itu editan. Malu banget. Untung temen gue ngasih tahu dengan cara yang bikin gue gak malu. Lucu sih, tapi itu palsu loh. Tapi tetap lucu kok. Dari situ gue belajar, cara nyampein informasi itu penting banget. Langkah pertama, jangan langsung reaksi. Tarik napas, cek fakta dulu. Kedua, kalau mau koreksi, lakukan secara pribadi lewat chat personal, lebih baik daripada di grup. Ketiga, gunakan kalimat, aku, bukan, kamu. Misal, aku sempat baca kalau video itu ternyata hoax, daripada kamu nyebarin hoax. Keempat, tawarkan solusi. Mungkin besok kita cek bareng dari sumber resmi ya. Langkah kelima, kalau mereka tetap ngotot, lo gak perlu berdebat. Cukup bilang, oke, mungkin beda informasi. Yang penting kita tetap waspada. Dan stop. Lo gak bertanggung jawab mengubah semua orang. Kadang lebih baik mundur demi kedamaian. Tapi pastikan lo sendiri gak ikut nyebarin hoax dengan diam. Konsisten sama prinsip. Selama ini lo mungkin mikir bahwa koreksi itu bikin hubungan rusak. Sebaliknya, koreksi yang disampaikan dengan cara benar justru memperkuat terus. Teman sejati bakal apresiasi lo karena lo peduli. Lo juga jadi panutan dalam literasi digital. Jadi, jangan takut jadi the smart one di grup. Asal caranya tepat, lo malah dihormati. Intinya, pertemanan yang sehat itu bukan soal setuju terus, tapi saling meluruskan dengan cara yang bikin nyaman. Satu kalimat, teman sejati itu bukan yang selalu bilang iya, tapi yang berani ngomong, itu hoax, dengan cara yang bikin lo tersenyum. Gimana? Relata? Kalau iya, save video ini buat jadi pengingat, dan tag teman yang paling sering share hoax, secara baik-baik aja, ya. Bareng-bareng kita belajar jadi warga digital yang cerdas dan tetap berteman. Share juga ke grup keluarga biar semua paham.